Halo pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Senin Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Dalam menanggapi aspirasi tertulis yang disampaikan pada tahun 2023 lalu, PT Freeport Indonesia akan mengunjungi Lembaga Literasi Anak Papua untuk melaksanakan sebuah dialog interaktif. Upaya ini diinisiasi sebagai respon positif terhadap keinginan yang terungkap dalam surat aspirasi yang disampaikan oleh Lembaga Literasi Anak Papua saat kunjungan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia ke Universitas Hasanuddin. Menyikapi aspirasi tertulis tahun 2023, PT Freeport Indonesia berencana menghadiri dialog interaktif sebagai bentuk respon positif atas aspirasi yang disampaikan Lembaga Literasi Anak Papua di tahun 2023 kemarin. Dialog interaktif yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada awal Februari mendatang dalam format Coffee Time. Diharapkan dapat menciptakan wadah konstruktif untuk menyampaikan berbagai pandangan dan solusi terkait isu-isu lingkungan yang melibatkan operasi PT Freeport Indonesia di Dataran Tinggi Tembagapura, Mimika, Papua Tengah. Lembaga Literasi Anak Papua memiliki target peserta yang melibatkan keluarga besar internal lembaga. Sementara itu, terdapat kuota sebesar 10 hingga 20% yang diperuntukkan bagi peserta dari luar lembaga. Memastikan inklusivitas dan partisipasi luas dalam dialog tersebut. Aspirasi yang diajukan kepada PT Freeport itu mengenai kerusakan lingkungan yang disebabkan daripada operasi daripada PT Freeport itu sendiri. Kemudian yang kedua itu menyangkut tentang hak daripada masyarakat adat. Kemudian yang ketiga menyangkut tentang solusi sumbangsi aspirasi daripada kawan-kawan literasi anak Papua itu sendiri. Dialog interaktif nantinya membahas tentang yang pertama, yaitu menjawab aspirasi yang telah diajukan dari literasi anak Papua kepada PT Freeport Indonesia. Yang kedua yaitu tentang sharing session yang diikutsertakan dengan pembahasan peluang dan tantangan dunia kerja. Surat aspirasi yang disampaikan oleh lembaga sebelumnya mencakup beragam isu, termasuk dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh operasi PT Freeport Indonesia, serta hak-hak masyarakat adat. Dalam dialog tersebut, Lembaga Literasi Anak Papua bertujuan menyampaikan solusi dari perspektif anak-anak yang menjadi bagian integral dari masyarakat Papua. Pada hari yang penuh antusiasme, relawan progresif Sulawesi Selatan menggelar acara nonton bareng debat Capres seri kelima KPU. Kegiatan ini bukan hanya sekedar menonton debat, tetapi juga menjadi wujud nyata partisipasi masyarakat dalam menyuarakan hak politiknya menjelang pemilihan presiden. Di tengah gejolak politik yang tengah melanda Indonesia, menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden, relawan progresif Sulawesi Selatan memutuskan untuk mengambil inisiatif dengan menggelar acara nonton bareng debat Capres kelima. Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan bahkan ratusan relawan progresif yang tidak hanya berasal dari kalangan milenial, tetapi juga melibatkan berbagai elemen masyarakat. Acara dimulai dengan perkenalan dari perwakilan relawan progresif sebagai panelis dalam acara nonton bareng ini. Kegiatan ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Mereka menegaskan bahwa keberagaman suara dan partisipasi aktif dalam memahami program-program Capres merupakan kunci untuk menciptakan pemilihan yang adil dan bermartabat. Para panelis pada acara nobar ini yaitu Luhur Aprianto, Rizvayanti Muin, dan Muhammad Saleh Said. Dengan semangat progresif, mereka menciptakan suasana yang meriah dan penuh semangat untuk mengawal proses demokrasi. Setelah perkenalan para panelis, suasana semakin memanas ketika layar besar menampilkan debat Capres yang akan segera dimulai. Relawan progresif bersorak dan mendiskusikan setiap argumen yang diutarakan oleh ketiga kandidat, menciptakan suasana kekeluargaan yang cukup riuh dengan sorak-sorai di antara mereka. Panitia mencatat bahwa tujuan dari kegiatan nobar ini bukan hanya untuk bersenang-senang,
tetapi juga untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam menyuarakan aspirasi dan pemikirannya terhadap visi dan misi capres yang diusung. Progresif memberikan dan ingin menciptakan wadah diskusi yang sehat dan membantu masyarakat dalam memahami lebih dalam setiap wacana yang diangkat dalam debat ini. Nobar final debat capres ini dilaksanakan bersama dengan relawan capres nomor urut 01 dan 03 yang serentak diadakan secara nasional di semua provinsi yang ada di Indonesia. Sepertinya sudah jelas, seperti yang ada di bannernya kami, itu serentak secara nasional semua provinsi. Di semua provinsi, itu 38 provinsi kami lakukan. Kami melakukan serentak di 38 provinsi, karena ini kami dapat berita, kami dapat arahan, kita akan bukan bergabung. Kami diinisiasi untuk sama-sama duduk dengan relawan Anies. Ya, benar sekali bahwa progresif sebagai wadahnya untuk menampung atau mungkin bahasanya kami mengajak untuk duduk bersama Anies. Relawan Anies dan Muhaimin. Kalau progresif sendiri ini, kalau kita bicara skopnya, itu dia adalah UMKM. Kami adalah skop UMKM untuk bagaimana ekonomi keberlanjutan, ekonomi menengah ke bawah. Nah, kalau progresif ini kan program gotong royong untuk ekonomi sejahtera dan inklusif. Itu kepanjangan dari progresif. Progresif itu adalah kepanjangan dari progresif itu. Begini, kami ini kebetulan progresif ini itu bersinergi atau memang kami berafiliasi dengan 03. Dikarenakan 03 mempunyai visi misi yang sama dengan kami. Progresif ini visi misinya sama dengan kami, itu menaikkan ekonomi mikro, UMKM. Kita bicara UMKM. Dan saat pertama kali kami dibentuk, itu Ganjar itu hadir dan mengatakan bahwa progresif akan menjadi corong untuk UMKM. Kami baru. Dan alhamdulillahnya kami lagi akan menjadi yayasan, bukan lagi sebagai relawan saja. Bukan sebagai relawan 03, tapi kami telah menjadi yayasan. Aditya Johar, selaku Direktur Humas dan Pemberitaan Progresif Sulawesi Selatan, menuturkan bahwa acara nobar ini tidak hanya menciptakan ruang bagi diskusi, tetapi juga menjadi ajang untuk merajut solidaritas di antara relawan progresif. Berbagai kegiatan seru seperti saling bertukar pendapat antar panelis dan relawan, dengan berakhirnya debat, acara nobar ini meninggalkan kesan positif dan memberikan inspirasi bagi masyarakat, khususnya di Sulsel, untuk terus berpartisipasi aktif dalam merawat demokrasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses demokrasi dan menyadari betapa pentingnya peran mereka dalam menentukan arah negara ini melalui hak suara mereka. Feni Septiani Samuel, Muhammad Aslan, Unhas TV. Relawan progresif bersama relawan TPD Amin Sulsel menggelar silaturahmi nonton bareng debat puncak Capres 2024. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Progresif merupakan wadah aspirasi dan gerakan para pengusaha yang bekerja sama secara inklusif dan kolaboratif, memperjuangkan ekonomi Indonesia yang sejahtera dan inklusif. Dalam penyelenggaraan Pilpres 2024, Progresif berkomitmen memenangkan Ganjar dan Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dilansir dari laman Progresif, pasangan nomor urut 3 tersebut memiliki komitmen yang sama dengan Progresif. Kegiatan nonton bareng relawan Progresif Sulsel bersama relawan TPD Amin Sulsel sukses digelar di Makassar. Lantas, seperti apa tanggapan Sekretaris Jenderal Progresif Sulsel? Oke, kita sebenarnya sudah lama mempersiapkan komunikasi-komunikasi ya. Karena fokus kita adalah UMKM, jadi hampir seluruh komunikasi itu kita berlandaskan pada itu tadi di UMKM semua. Dan kami berharap bahwa ini bisa berkembang sampai tidak hanya di Sulsel, tapi di seluruh Indonesia. Kalau tantangan sebenarnya hampir semua ya.
baik kami di pemenangan Ganjar Mahfud maupun di paslon yang lain. Nah, untuk konteks kebersamaan ini, seperti yang sudah kami sampaikan bahwa memang sudah lama kami rencanakan, kami persiapkan. Karena menurut kami yang paling berat dalam kontestasi ini adalah adanya hal yang kita semua sudah ketahui bahwa pelanggaran-pelanggaran terutama di wilayah demokrasi, dan itu memang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini yang notabene memang keberpihakannya pada salah satu paslon tertentu. Ya. Jadi menurut kami adalah karena pasangan 01 ini menjadi ada kesamaan visi dari kami, sehingga alangkah baiknya kalau kita berkolaborasi untuk demokrasi hari ini. Jadi intinya bahwa siapapun yang sevisi dengan kami, itu akan kami ajak untuk berkolaborasi dalam kontestasi politik di 2024 ini. Relawan progresif berkomitmen menggalang kekuatan dari kalangan pelaku usaha kecil dan menengah, generasi milenial, para pelaku koperasi, dan seluruh pedagang yang memiliki semangat tinggi dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara yang besar dan maju. Baik dari 38 provinsi ini, semua serentak di seluruh Indonesia. Jadi ini arahan dari atas ya? Iya. Turun ke bawah untuk Betul. Nomor bersama. Baik, benar-benar. Relawan Anies. Itu kemungkinan besar kita akan menyatu, tapi kita lihat dinamika nanti. Dinamika bagaimana kedepannya di putaran pertama saja belum selesai, kita bicara sudah putaran kedua ini. Nah, kita bicara dulu putaran pertama. Siapa tahu Ganjar bisa menjadi putaran pertama dan menang. Kan kita tidak. Kita optimis untuk menang. Nanti kita akan berbicara. Kalau berbicara itu masih meluas. Ini masih dinamis. Politik ini masih dinamis. Untuk masuk pada ranah putaran kedua ini masih dinamis. Universitas Hasanuddin menyelenggarakan sosialisasi psikolog versi baru, yaitu versi 2.0 tingkat pimpinan, pada tanggal 4 Februari 2024, yang dilaksanakan di ruang rapat Senat lantai 2 Gedung Rektorat Unhas. Psikola adalah pengembangan dari Learning Management System atau sebelumnya lebih dikenal sebagai LMS Unhas, yang memuat menu-menu LMS dan menu tersebut sudah ditambah dengan fitur yang baru. Selain itu, Psikola memiliki tambahan menu yang tidak terdaftar di LMS, seperti menu video konferensi, survei, daftar hadir, dan menu menarik lainnya. Psikola versi 2.0 ini direncanakan untuk diterapkan pada perkuliahan semester yang akan datang. Namun, hal utama diadakan sosialisasi tingkat pimpinan ini agar adanya masukan atau saran sebagai bahan perbaikan atau pertimbangan untuk menyempurnakan sistem baru tersebut. Dengan perbedaan versi pertama yaitu sistem Camilo dan versi terbaru sistem Moodle. Psikola versi 2.0 ini adalah LMS yang berbasis Moodle yang memiliki banyak kelebihan fitur menu, agar segala aktivitas pembelajaran secara luring bisa dipindahkan secara basic online atau webdesk, yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi secara internal, bidang akademik maupun eksternal dengan presensi tidak manual lagi. Psikola 2.0 ini dapat diakses melalui smartphone iOS dan Android yang telah tersedia dalam Play Store dan App Store, dengan kelebihan akses kapasitas upload dosen 500 MB dan kapasitas upload tugas dari mahasiswa 50 MB. Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc selaku Rektor Universitas Hasanuddin turut hadir dalam kegiatan sosialisasi Psikola 2.0 sekaligus membuka acara tersebut secara resmi. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin, MKes PhD, spesialis bedah mulut konsultan, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Profesor Subhan SSI, M.Pharm SC PhD Apoteker, Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan. Profesor Dr. Farida Patitingi, SH M.Hum, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi. Profesor Dr. Engineering, Insinyur Adi Maulana STMPil, Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis.
Ya, jadi hari ini di hari Minggu ya kita Bapak Rektor mengundang para pimpinan, wakil rektor, sekretaris universitas, para pimpinan dekan dengan wakil dekan dan ketua LPMPP dengan ketua dan sekretaris serta seluruh tim task force untuk melakukan sosialisasi penggunaan Sekolah versi 2, jadi sistem kelola pembelajaran kita yang berbasis sistem informasi akademik itu kita akan melakukan launching dan ini disosialisasi untuk memberikan trial dan nanti input masukan perbaikan-perbaikan sistem yang akan kita bangun ini sebagai sistem informasi akademik secara Sekolah sistem pembelajaran, LMS pembelajaran secara yang lebih bagus lagi. Ya. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes PhD Spesialis Bedah Mulut Konsultan juga menyatakan diadakannya kegiatan di hari Minggu ini agar pimpinan Fakultas Universitas Hasanuddin berpeluang hadir dalam sosialisasi Sekolah 2.0 untuk mendiskusikan bagaimana program ini akan berjalan dengan baik. Oke, baik, untuk Sekolah versi 2 ini kami menyebutnya Sekolah 2.0. Jadi upgrade-nya itu adalah basicnya adalah dia Moodle yang sebelumnya adalah Camilo, yang mungkin kita punya kendala dengan integrasi dengan beberapa aplikasi khususnya dari kementerian. Nah, untuk basis Moodle itu sudah bisa terintegrasi. Kemudian yang berikutnya adalah kita membuat ini lebih user friendly dan terintegrasi dengan Neosia. Jadi cukup inputnya berasal dari Neosia, begitu mahasiswanya sudah KRS, kelasnya sudah terbentuk, itu sudah langsung tertarik ke sistem sekolah yang baru. Jadi memudahkan bagi dosen, tidak perlu lagi meng-create sendiri, tetapi ini sudah otomatis termasuk dengan mahasiswanya, tidak perlu register begitu dia belanja KRS, ini juga sudah langsung otomatis. Berikutnya adalah nanti kita hubungkan, namanya juga kita ingin integrasi, kita hubungkan dengan aplikasi-aplikasi bidang akademik khususnya yang ada di Unhas. Jadi seperti untuk Sipakamase, untuk MKPK ya, aplikasi MKPK, kemudian untuk Iwali, di mana orang tua bisa memantau presensi dan akademik report dari anaknya, yaitu mahasiswa, dan kita bisa juga hubungkan dengan aplikasi ijazah, aplikasi tugas akhir, pengelolaan tugas akhir, dan aplikasi lain termasuk dengan pembayaran SPP. Jadi kita membuatnya ini sekolah terintegrasi dengan Neosia dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dengan adanya Sekolah versi 2.0 ini sebagai inovasi yang dikembangkan lebih user-friendly, diharapkan dapat mempermudah berbagai macam kebutuhan akses maupun fitur menu untuk pendidikan Universitas Hasanuddin. Nur Hayati, Muhammad Aslan, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Senin Putri Intan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.